Kita masuk ke pembahasan ya, bagaimana sih em, cara kita tahu gitu ya, apa itu sprint. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai apa itu epic, kemudian user story, dan juga cara membuat subtask gitu ya. Nah, kali ini saya akan coba menggambarkan tentang apa itu sprint di dalam Agile Scrum. Nah, mungkin sebelumnya sudah sempat bahas juga ya sepintas mengenai sprint. Kita akan coba bahas ulang ya secara mendetail apa itu sprint. Nah, katakanlah kita memiliki beberapa epic dengan jumlah 30 user story di backlog dengan ada target rilis di 2 bulan ke depan misalnya, di 2 bulan ke depan. Nah, bagaimana kita bisa mengejar si 30 story ini untuk bisa rilis di 2 bulan ke depan? Nah, tentunya akan tidak sangat efektif gitu ya kalau kita mengerjakan semua user story tersebut selama 2 bulan itu tanpa timing atau batasan yang jelas. Nah, maka dari itu kita perlu untuk memecah beberapa user story dan waktu rilis dalam durasi tertentu. Nah, durasi inilah yang disebut sebagai sprint gitu ya. Jadi durasi dan timeline-nya itu jelas gitu ya. Si 30 story ini akan dikerjakan kapan dan akan dirilis kapan. Nah, umumnya sprint berlangsung selama 2 minggu ya. Tapi ada beberapa juga yang menerapkan sprint ini selama 1 minggu atau bahkan ada yang 3 minggu atau 1 bulan. Gitu. Jadi durasi ini balik lagi ke kebutuhan timnya dan juga kompleksitas produknya seperti apa. Nah, eee, namun kebanyakan durasi sprint itu, dilakukan selama 2 minggu. Artinya kita memiliki beberapa task, atau, project yang harus diselesaikan dalam, 2 minggu atau 10 hari kerja. Nah, eee, maka setiap, 2 minggu, maka nanti akan lanjut ke sprint, berikutnya dengan justru story yang berbeda. Jadi dalam rentang waktu 2 bulan, katakanlah kita memiliki sekitar 4 sprint ya, karena kan, kita sprint-nya 2 minggu sekali. Jadi, artinya dari total 30 story, kita harus, bagi menjadi 4 story, di mana setiap sprint-nya berarti kita mengerjakan 10 user story. Nah, sprint pertama kita harus menyelesaikan 10 user story, kemudian, lanjut di sprint kedua 10 user story lagi, dan seterusnya sampai 30 user story ini selesai untuk dikerjakan dan siap untuk dirilis. Nah, sprint terakhir atau sprint keempat ini biasanya digunakan untuk melakukan regression test beserta fixing bug. Nah, terkait regression ini, penerapannya juga berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan ya ada yang, 1 bulan sekali, ada yang setiap rilis, ada juga yang 2 bulan sekali, eee, tergantung kebutuhan timnya. Intinya regression test ini biasanya dilakukan, sebelum tanggal rilis dengan tujuan tentunya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik atau sesuai dengan requirement. Nah, berbicara soal rilis fitur, ini juga tentunya, memiliki penerapan yang berbeda-beda ya di setiap perusahaan. Namun, pada Agile Scrum umumnya kita melakukan rilis itu setiap sprint selesai kemudian rilis. Artinya setiap, 10 hari kita melakukan rilis fitur sesuai dengan project yang berhasil dikerjakan di dalam sprint tersebut. Nah, eee, hal ini juga diterapkan di perusahaan-perusahaan besar seperti, Google, kemudian Oracle, lalu juga Facebook juga menerapkan hal yang sama. Nah, kurang lebih itu gambaran sprint ya secara umumnya. Nah, sekarang, kita masuk ke pembahasan salah satu aktivitas yang ada di sprint, yaitu adalah, sprint plan ya, kalau, teman-teman lihat di gambar ini ada namanya planning, itu tahapan awal ya sebelum sprint dimulai. Nah, gambaran besarnya sprint plan itu adalah meeting gitu ya, meeting sebelum sprint dimulai. Nah, pembahasannya lebih ke apa ya, lebih ke pemilihan user story di backlog gitu ya, mana aja yang mau dimasukin ke sprint, kemudian juga, pembuatan atau penambahan subtask yang sebelumnya mungkin sudah dibahas di grooming,
Terus juga penentuan prioritas story-nya, mau levelnya mulai apa, highest, high atau medium dan sebagainya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke Jira-nya aja ya, masuk ke Jira ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat beberapa user story ya di backlog gitu. Nah, ini ada beberapa user story yang sudah saya buat di backlog, ada 10. Nah, untuk masuk ke tahapan meeting sprint plan, biasanya teman-teman tim yang ada di dalam, yang terlibat di dalam sprint itu akan lebih membahas mengenai apa saja tiket atau user story yang akan dimasukkan ke dalam sprint ya. Nah, di sini ada beberapa subtask juga yang sudah kita pernah buat di minggu lalu. Nah, di bagian atas ini, nah nanti kita akan memasukkan beberapa user story di backlog ini di bagian yang plan your sprint. Gitu ya. Di sini ada deskripsinya, drag issue from the backlog. Jadi kita bisa mendrag isu-isu yang di backlog ke atas, gitu ya. Nah, atau juga kita bisa langsung meng-create-nya di sini jika memang ada yang perlu ditambahkan. Nah, misalnya kita memasukkan 5 user story ya terkait fitur login. Nah, di sini eh, ketika sudah kita tambahkan ke bagian section di atas ini, maka kita sebenarnya sudah bisa memulai untuk start sprint. Cuman sebelum memulai, tentunya kita ada beberapa hal yang perlu ditentukan di bagian meeting sprint plan. Nah, salah satunya adalah story point. Story point ini lebih ke durasi pengerjaan si story ini, mau berapa lama. Nah, umumnya setiap penentuan story point ini angka satu itu biasanya menandakan 2 jam pengerjaan. Kemudian 2 story point artinya 4 jam pengerjaan dan seterusnya. Taruhlah untuk mengerjakan si user story penambahan box username dan password pada halaman login ini, kita membutuhkan 9 story point itu ya. Jadi masing-masing subtask itu 3 story point. Gitu ya. Terus untuk yang penambahan OTP kita set misalnya 4 gitu ya, 1 hari pengerjaan. Kemudian juga implementasi virtual keyboard misalnya kita buat 4 juga atau 3. Terus kemudian untuk user story welcome section ketika berhasil kita set 2. Ya, maka di sini ada estimate durasi pengerjaannya 18. Tinggal kali 2, jadi butuh berapa jam untuk mengerjakan si 4 story point, si 4 user story ini. Kemudian di sini juga teman-teman bisa menambahkan kira-kira PIC dari pengerjaan user story ini siapa, gitu ya. Nah, tinggal menambahkan nama timnya siapa, ya sesuai dengan scope-nya gitu, sesuai dengan job desk-nya. Kalau FE ya kita assign ke tim FE, kalau backend maka kita assign ke tim backend. Kemudian teman-teman juga khususnya dari tim produk gitu ya, di saat meeting sprint plan juga bisa menentukan priority. Priority bahwa menandakan sebagai eh, penanda tiket ini eh, perlu dikerjakan terlebih dahulu atau tidak gitu ya. Jika highest tentu secara prioritas harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan high dan medium gitu ya. Hal ini agar tidak apa ya, menghindari keambiguan atau kebingungan teman-teman saat mengerjakan user story. Kira-kira yang mana dulu ya? Maka kalau misalnya udah ada clarity-nya, pasti teman-teman juga akan memilih untuk yang priority highest terlebih dahulu.
Nah, itu penjelasan mengenai kurang lebih mengenai sprint plan gitu ya, mengenai meeting sprint plan kurang lebih seperti itu pembahasannya. Nah, jika kita klik start sprint gitu ya, di sini kita coba klik start sprint. Nah, ini mungkin untuk isu-isu yang ada di backlog lainnya bisa untuk bahan untuk next sprintnya gitu ya. Karena pada umumnya backlog itu adalah bank atau wadah draft pembuatan story atau fitur-fitur yang akan dikerjakan di setiap sprint gitu. Nah, kita coba start sprint. Nah, di sini teman-teman perlu mengisi beberapa kolom ya. Pertama ada nama sprintnya, misalnya sprint Juli gitu ya, Juli. Kemudian durasinya, nah ini defaultnya 2 minggu ya, sesuai dengan dijelaskan kita tadi. Terus start date-nya, nah sprint goal-nya, misalnya ready to prod, ya, start. Maka secara otomatis akan masuk ke bagian menu aktif sprint. Nah, di sini ada 4 kolom ya, ada 4 kolom. Pertama ada kolom to do, kemudian ada in progress, ada ready test dan sebenarnya defaultnya itu hanya ada 3 ya, to do, in progress dan. Cuman di sini saya menambahkan kolom ready test yang tujuannya adalah ketika tiket ini digeser oleh developer ke ready test, maka artinya QA siap untuk mengetes tiket yang sudah dibuat oleh tim developer. Gitu ya. Nah, kemarin ini menambahkan kolom ready test itu di bagian active sprint, kemudian juga ada configure board ya. Di sini terus pilih bagian kolom ya, bagian kolom. Nah, maka teman-teman di sini bisa custom kolomnya mau apa aja gitu ya. Nah, biasanya to do sama info itu wajib ada. Nah, sisanya bisa integrasi, ready test atau um, apa feedback QA juga bisa ya, bisa teman-teman tambahkan sendiri gitu, sesuai dengan kebutuhan tim. Nah, di bagian aktif sprint ini juga tentunya berkaitan dengan aktivitas sprint lainnya. Aktivitas di dalam sprint lainnya yaitu adalah daily scrum atau daily stand up. Nah, di mana setiap hari selama proses sprint, selama proses 2 minggu itu teman-teman harus baik dari sisi dev, kemudian tim produk, tim UI maupun tim QA itu mengupdate kerjaannya terkait kemarin ya apa aja yang dikerjakan, gitu, progresnya sudah sampai mana, terus update juga hari ini mengerjain yang mana maupun membahas terkait blok-blok yang ada saat pengerjaan sprint. Nah, di sini teman-teman tentunya dari bagian to do adalah apa bagiannya tim developer ya. Artinya di sini ketika tim developer siap untuk mengerjakan tiket ini, maka tim dev harus menggesernya ke in progress gitu ya. Nah, ini ketika dipindahkan ke in progress artinya teman-teman dev sedang mengerjakan tiket ini ya. Sesuai tentunya pengerjaannya kalau ukur pengerjaan sesuai dengan story point yang sudah ditentukan di sprint plan sebelumnya. Kalau story point-nya 2 berarti pengerjaan tiket ini idealnya dikerjakan selama 4 jam gitu ya, maksimal 4 jam. Nah, jika misalnya di bagian dev sudah selesai mengerjakan tiket ini, maka masuk ke tahapan testing. Artinya QA sudah siap untuk mengetes requirement apa saja yang ada di bagian tiket ini. Gitu ya. Tentunya sesuai dengan pengetesan sesuai dengan test case yang dibuat oleh tim QA. Nah, jika ada temuan isu atau bugs, tentunya tim QA bisa membuat tiket bugs ya, tiket bugs sprint di backlog. Gitu ya. Di backlog di sini ada button create. Nah, ketika ada feedback, teman-teman bisa bikin tiket ya dengan klik button create, terus kemudian bisa pilih
isu type-nya apa. Nah, jika bugs tentunya pilih yang isu type bug, kemudian jelaskan ya judulnya apa gitu, apa yang ditemukan gitu. Misalnya 500 ya, terus menjelaskan step-nya seperti kita. Jika sudah ditulis di bagian sini, maka kita bisa set priority-nya apa. Nah, terkait isu ini kita juga perlu set ya priority-nya apa. Jika memang nggak bisa login, harusnya priority-nya highest ya karena blocker. Terus kemudian kita assign ya siapa developer yang mengerjakan tiket ini dan create. Nah, ini saat create akan masuk ke backlog. Nah, untuk bisa masuk ke sprint, maka teman-teman harus drag si tiket bug ini ke bagian atas. Bagian atas, gitu ya. Nah, jika balik lagi ke aktif uh, ke aktif sprint, maka harusnya dia di sini mengisi box. Nah, dia di bagian bawah ya, error saat login. Nah, artinya ini tandanya beda sendiri ya. Isu type-nya bugs menandakan memberitahu developer juga bahwa ini ada temuan. Nah, itu mungkin proses dari apa sprint ya. Jika memang dari sisi QA baik isu maupun tiketnya sudah aman, sudah sesuai requirement atau sesuai dengan test case, maka kita bisa menggesernya ke done. Artinya tiket ini sudah siap untuk ikut rilis di production. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan sepintas mengenai sprint. Mungkin untuk bahasan selanjutnya kita bisa bahas mengenai proses selanjutnya terkait sprint maupun bagian menu-menu lain di Jira. Oke. Mungkin itu aja.